Satu. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai proses pengurusan Pancasila pada awal pembentukan PKI. Menjelang akhir tahun 1944, mengharapkan aspirasi itu semakin terdesak. Daerah jajarannya satu persatu jatuh panas. Oleh karena itu, untuk menghadapi kondisi tersebut, kita mencari dukungan kepada bangsa-bangsa yang dipilihannya dengan cara memberikan janji kemerdekaan. Pada edisi Perdana Menteri Republik Indonesia menjanjikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Janji tersebut dikemukakan di depan Parlemen Jepang. Sebagai pembuktiannya, ia mengizinkan bangsa Indonesia untuk mengibarkan bendera merah putih dengan catatan harus disampingkan dengan bendera Jepang. Sebagai implementasi janji Union pada 1 Maret 1945, pemerintahan kedudukan Jepang di Jawa sehingga mengumumkan rencana pembentukan PKI. Sebagai akhirnya terjadi pada 29 April 1945. Tujuan PKI yaitu memiliki kesadaran kemerdekaan. PKI dibuat untuk menyelidiki dan membahas perkara terkait dengan kesadaran kemerdekaan Indonesia mengenai baik hasil pemerintah untuk pemerintahan mendapatkan dukungan rakyat dengan melibatkan tokoh Indonesia dan PKI. Jepang berharap dapat memperoleh dukungan rakyat Indonesia terhadap PKI Jepang. PKI juga terdapat susunan yaitu ketua dan anggota PKI. Ketuanya yaitu Dr. A.F. Hajiman, Yoni dan wakil ketuanya yaitu Ichibanase Yoshio dan Aden Panji Soehoso, dan anggotanya yaitu dari 60 anggota tokoh Indonesia dari 7 perwakilan Jepang. Satu. Yang selanjutnya ada sidang pertama BPPKI. Sidang BPPKI yang pertama dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Sedangkan untuk lokasi dilaksanakannya sidang BPPKI yang pertama adalah di gedung Nusantara atau untuk saat ini lebih banyak kita kenal dengan sebutan Gedung Pancasila. Dan dalam sidang ini BPPKI membahas tentang dasar negara dan membuat serta menamai rumusan Pancasila. Rumusan Pancasila dari tiga tokoh. Antara lain yang pertama dari Muhammad Yamin yang berisi tentang pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, kerakyatan, dan persaudaraan Islam. Yang kedua dari Sukomo yang berisi persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah dan gotong royong. Yang ketiga dari Insinyur Soekarno yang berisi kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau pri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Sidang kedua BPUPKI. Sidang kedua ini dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945 di gedung Chousaki di Jakarta Pusat. Dan menghasilkan satu pembentukan panitia 9. Panitia ini bertugas merumuskan piagam Jakarta yang nantinya menjadi dasar pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dua, rancangan Undang-Undang Dasar. Sidang kedua BPKI ini menghasilkan rancangan Undang-Undang Dasar yang mencakup 3 bagian utama, yaitu pembukaan, batang tumbuh, dan penjelasan. 3. Piagam Jakarta. Piagam Jakarta awalnya mencakup kalimat ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Namun, demi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa yang terdiri dari berbagai agama dan kepercayaan, kalimat tersebut diubah menjadi ketuhanan